Jadi di channel ini aku banyak membicarakan soal video game. Hanya saja untuk kali ini, aku ingin membicarakan hobiku yang satu lagi, yaitu membaca. Aku sudah suka membaca jauh sebelum aku suka video game, dan menjadi penulis masih menjadi pekerjaan impianku. Aku adalah penggemar berat novel-novel fantasi seperti Harry Potter atau Percy Jackson, tapi sekali aku juga sangat menikmati membaca novel misteri yang bertemakan pembunuhan atau detektif. Pengarang favoritku dalam genre ini adalah Agatha Christie, yang mana adalah ratunya cerita misteri dan dapat disandingkan dengan Conan Doyle, pengarang Sherlock Holmes. Secara pribadi, aku jauh lebih menyukai detektif Poirot dibandingkan Sherlock Holmes. Novel yang ingin kubahas kali ini adalah buku yang dianggap sebagai karya terbaik Agatha Christie, dan bagiku adalah novel misteri terbaik yang pernah ada. Novel ini berjudul And Then There Were None, atau versi Indonesianya, 10 Anak Negro. Wait, what? Jika kau bingung, judul awal untuk buku ini adalah Ten Little Niggers, diterbitkan tahun 1939 di Inggris, yang kemudian diubah ketika diterbitkan di Amerika menjadi And Then There Were None, yang kurasa karena masalah rasis. Karena itulah awalnya di Indonesia buku ini berjudul 10 Anak Negro, tapi sudah dicetak kembali dan dinamai lalu semuanya lenyap. Kenapa buku ini dinamai 10 Anak Negro? Akan kujelaskan nanti. Buku ini sangat populer, dicetak ulang beberapa kali, dan diterbitkan di banyak negara. Buku ini juga mendapat beberapa film adaptasi, drama, TV series, acara radio, bahkan sampai novel grafis. Dan ya, And Then There Were None juga diadaptasi dalam bentuk video game. Aku tidak tahu sebagus apa gamenya, mungkin suatu saat akan kucoba. Jadi kenapa novel ini sangat populer? Ada beberapa alasan menurutku. Mari kita mulai dari sisi yang paling penting, ceritanya. Bayangkan cerita di mana terjadi pembunuhan berantai di sebuah pulau terpencil, semua orang mati, dan pembunuhnya tidak diketahui sama sekali hingga akhir. Sudah mulai tertarik? Ceritanya bermula ketika 8 orang diundang ke sebuah pulau terpencil oleh seseorang bernama Ulrich Norman Owen. Masing-masing diundang dengan alasan yang berbeda, ada yang untuk liburan, ada juga yang ditawari pekerjaan. Di sana mereka disambut oleh dua pelayan yang juga adalah suami istri, Thomas Rogers dan Ethel Rogers. Mereka mengatakan kalau mereka sendiri belum pernah bertemu dengan majikannya, jadi tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa itu Ulrich Norman Owen. Mereka semua berkumpul dalam sebuah rumah mewah. Di setiap kamar, ada pajangan dalam bentuk puisi anak-anak yang dibingkai, berjudul 10 Anak Negro, dan 10 figuran anak negro di meja makan. Beginilah isi puisinya. 10 little negroes went out to dine, one choked his little self and then were 9. 9 little negroes sat up very late, one overslept himself and then there were 8. 8 little negroes traveling in Devon, one said he'd stay there and then there were 7. 7 little negroes chopping up sticks, one chopped himself in half and then there were 6. 6 little negroes playing with a hive, a bumblebee stung one and then there were 5. 5 little negroes going in for law, one got in chancery and then there were 4. 4 little negroes going out to sea, a red herring swallow one and then there were 3. 3 little negroes walking in the zoo, a big bear hugged one and then there were 2. 2 little negroes sitting in the sun, one got frizzled up and then there was 1. 1 little negro left all alone, he went out and hanged himself and then there were none. Kenapa itu adalah puisi anak-anak? Aku tidak pernah tahu. Saat mereka selesai makan malam, sebuah rekaman diputar melalui pengeras suara. Ternyata mereka semua bukanlah tamu yang dikumpulkan secara random. 8 tamu, ditambah 2 pelayan, adalah orang-orang yang dituduh pernah melakukan kejahatan tapi lolos dari hukuman. Rekaman itu menjelaskan satu persatu dosa yang pernah mereka lakukan. Siapa saja tamu itu dan apa yang pernah mereka lakukan? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah Anthony James Martin, dituduh membunuh 2 anak kecil yang dia tabrak saat mengendarai mobil saat mabuk. Yang kedua adalah Jenderal John Gordon MacArthur, pensiunan tentara yang dituduh membunuh selingkuhan istrinya dengan cara mengirimnya ke misi bunuh diri. Yang ketiga adalah Emily Caroline Brand, yang dituduh menyebabkan mantan pelayannya bunuh diri setelah mengusirnya karena alasan hamil di luar nikah. Yang keempat adalah Philip Lombard, yang dituduh membunuh banyak orang di Afrika setelah mencuri makanan mereka, kemudian meninggalkan mereka begitu saja. Yang kelima adalah Justin Lawrence John Wargrave, mantan hakim. Dia dituduh telah menetapkan hukuman mati kepada seseorang yang tidak bersalah. Yang keenam adalah William Henry Bloor, detektif swasta, dituduh menerima suap untuk memberi pernyataan palsu di pengadilan yang menyebabkan orang tidak bersalah dihukum penjara seumur hidup. Yang ketujuh adalah Dr. Edward George Armstrong, seorang dokter yang dituduh menyebabkan kematian pasiennya saat melakukan operasi ketika sedang mabuk. Yang kedelapan adalah Vera Elizabeth Clayton, yang kejahatannya cukup rumit. Dia dituduh telah membiarkan seorang anak kecil berenang ke tempat berbahaya dan membiarkannya tenggelam. Vera sengaja melakukannya agar bisa mendapat harta warisan yang seharusnya jatuh ke tangan anak itu. Dan 2 orang terakhir adalah si pelayan Thomas Rogers dan istrinya Ethel Rogers, yang dituduh sengaja tidak memberikan obat pada wanita yang dilayaninya, sehingga mereka bisa mendapatkan harta warisan ketika wanita tersebut meninggal. Jadi kalau lihat, semua adalah kejahatan yang sangat sulit dibuktikan. Tepat setelah rekaman itu berhenti, salah satu dari mereka meninggal karena keracunan makanan. Dan karena syok, mereka tidak sadar kalau salah satu boneka figurin di meja makan sudah hancur, meninggalkan 9 lagi.
Korban pertama mati sesuai dengan bunyi rima pertama di puisi anak-anak tersebut. Then little negro went out to dine, one choke his little self, and then there were nine. Aku tahu kau bisa menebak apa yang terjadi setelah ini. Satu persatu dari mereka tewas sesuai puisi, dan setiap ada yang tewas, hancurlah satu boneka figurin di meja makan. Mereka tak bisa kabur dari pulau karena sedang badai. Mereka kemudian mencari si pembunuh berantai ke seluruh pulau, tapi tidak menemukan apa-apa. Saat itu mereka menyimpulkan kalau pembunuh adalah salah satu dari mereka, dan mulai mencurigai satu sama lain. Tidak heran pada akhirnya terjadi saling bunuh antar tamu. Ketika polisi datang ke pulau itu keesokan harinya, mereka menemukan 10 mayat tanpa adanya orang lain. Tidak mungkin si pembunuh kabur sebelum polisi datang, sehingga menimbulkan pertanyaan, siapa yang sebenarnya membunuh mereka semua? Kasus ini tidak terpecahkan sama sekali hingga akhirnya ditemukan surat yang dialamatkan kepada para polisi dari sang pelaku yang menjelaskan bagaimana cara dia membunuh mereka semua. Jadi ya, dari cerita itu saja kau sudah tahu kalau buku ini sangat menegangkan, yang membawaku ke kelebihan terbesar berikutnya. Agatha Christie berhasil membuat pembaca buku ini berpikir terus-menerus dan merasakan ketegangan yang mencekam. Ketegangan ini terjadi bukan karena adanya pembunuh berantai dengan muka seram atau hal-hal spiritual. Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan kau bisa merasakan ketakutan yang dialami oleh tamu di pulau itu. Ketakutan akan menjadi korban berikutnya. Sedikit spoiler, korban terakhir di pulau itu tidak dibunuh oleh siapapun, melainkan bunuh diri karena tekanan suasana yang dirancang oleh pelaku. Kelebihan lainnya dari buku ini adalah tidak adanya tokoh utama, tidak ada pahlawan yang akan menyelamatkan mereka. Semuanya bisa menjadi pelaku atau menjadi korban. Rasa tidak berdaya itulah yang membuat suasana menjadi mencekam. Kau tidak bisa bergantung pada siapapun. Jadi jika kau suka membaca novel misteri, aku sangat merekomendasikan buku And Then There Were None. Bacalah sebelum tidur dan kalau bisa habiskan dalam 1 atau 2 hari supaya suasana menegangkannya terus ada. Aku cukup yakin kau tidak akan bisa menebak pelakunya hingga akhir. Jika kau suka, pastikan juga untuk membaca karya Agatha Christie lainnya. Mereka semua keren-keren. Oke, itu saja review dari buku And Then There Were None. Ini pertama kalinya aku mencoba review buku, jadi akan sangat membantu jika kalian meninggalkan kritik di komen. Aku berpikir untuk mereview banyak buku lainnya di masa depan karena ini ternyata cukup menyenangkan. Semoga hari menyenangkan semuanya dan bye!